Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 18 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kami di Hati Kamu. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 7 ayat yang kedua sampai dengan ketiga. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami telah pernah berbuat salah. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak seorang pun yang kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi aku telah katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sebuah ayat yang sangat romantis, sebuah ayat yang seringkali dipakai untuk orang yang sedang jatuh cinta, namun kami memahaminya dari kasih Allah yang mengikat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ayat yang sangat romantis, yaitu dalam 2 Korintus 7 ayat 2 sampai ketiga. Kita baca kembali secara perlahan. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kami sehidup semati. Kalimat terakhir, sehingga kami sehidup semati. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Di dalam terang firman Allah, siogianya sesungguhnya setiap orang itu harus jatuh cinta, namun jatuh cinta di dalam kasih Tuhan. Kalau jatuh cinta antara dua sejoli, anak muda-mudi, yang kemudian berpacaran, itu biasanya ada dua ekstrim di dalam orang yang berkasih-kasihan atau berpacaran. Pada saat saling mencintai sedemikian indah, tetapi tatkala cinta tidak diiringi oleh kedewasaan, tatkala cinta itu hanya perasaan, tatkala cinta itu tidak dengan kebijaksanaan, tatkala cinta itu tidak dengan pertimbangan, dan tatkala cinta itu tidak siap dengan berbagai macam resiko, karena cinta bukanlah sebuah pesiar, cinta bukan sebuah wisata, cinta bukan masuk ke dalam sebuah mall, lalu memilih barang atau yang kita suka, lalu kita beli. Tapi cinta itu adalah sebuah proses perjuangan untuk saling memahami, saling mengerti, saling berbagi, saling mengalah, saling kemudian mengutamakan. Dan dibutuhkan sebuah kedewasaan, bagaimana bisa saling katakanlah mengikis satu dengan yang lain. Tidak kemudian mengedepankan ego, mengedepankan kepentingan. Di dalam dua ayat ini saja kita bertemu ada orang yang kemudian di dalam hati seseorang, tetapi itu kebencian. Bukankah orang yang membenci seseorang, dia selalu ada di dalam hatinya. Orang itu selalu ada dalam pikirannya. Pagi, siang, malam terpikir wajahnya. Pagi, siang, malam terpikir perbuatannya. Yaitu perbuatan yang buruk dan wajah yang dia benci. Cukup menarik. Seharusnya orang kalau kita membenci orang, kan siogianya harus keluar dari pikiran kita, keluar dari perasaan kita, dan tidak boleh terbayang-bayang wajahnya. Tetapi anehnya, orang yang membenci justru wajahnya terbayang-bayang, cara sikapnya terbayang-bayang. Maka siogianya kalau orang membenci itu sesungguhnya adalah merugikan diri sendiri. Sudah jelas itu orang yang tidak kita sukai, tetapi terus ada dalam pikiran dan perasaan kita. Sehingga yang bodoh itu siapa? Apakah kita yang bodoh atau orang yang bersangkutan yang berbuat jahat? Itu pasti sebuah kebodohan. Tetapi kita bukankah kita masuk ke dalam lubang kebodohan yang sama? Kita menjadi orang yang penuh dengan kebencian. Itu adalah ekstrim satu. Tapi ekstrim yang lain dikatakan, aku, kata Paulus kepada jemaat di Korintus, aku tidak merugikan siapapun. Aku pun tidak mencari untung. Aku tidak berbuat salah. Aku berkata demikian dalam rangka karena kamu telah beroleh tempat di hati kami, sehingga kita sehidup semati. Sebagai seorang gembala, sebagai rasul yang melayani jemaat di Korintus, tetapi tentu jemaat Korintus itu adalah jemaat dengan segala ragam orang yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang kemudian salah, ada yang kemudian mencari muka. Setiap kumpulan komunitas manusia, baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, selalu ada keragaman orang. Tapi kita melihat dari dua ayat ini saja, kita melihat ada sebuah hubungan yang sangat lekat dan dekat, sampai kemudian Paulus mengatakan, sehingga kita sehidup semati. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari di dalam renungan saat ini?
tentang sebuah tema, kami ada di hati kamu. Kalau kita kemudian melihat bagaimana perjalanan manusia itu jatuh di dalam dosa, itu kemudian memisahkan setiap orang satu dengan yang lain, tercerai-berai manusia. Kalau manusia itu mendirikan menara Babel, tercerai-berai. Maka bahasa itu kemudian ditunggang-langgangkan, satu dengan yang lain tidak mengerti bahasanya. Sehingga mereka terpisah, tercerai-berai. Kalau kita melihat bahwa tatkala orang itu hidup di dalam dosa, yang terjadi adalah tercerai-berai. Yang terjadi adalah bagaimana kemudian saling membinasakan. Yang terjadi adalah bagaimana saling kemudian menghilangkan. Yang terjadi adalah bagaimana saya harus lebih baik dari dia dan dia harus lebih bawah dari saya ada di tahta dan dia harus ada di bawah kaki saya. Itu adalah sebuah keberdosan yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi kalau kita melihat sebagaimana Paulus menulis dalam surat 1 Korintus pasal 13 tentang satu pasal yang berbicara tentang kasih ayat pertama sampai 13. Lalu kita bertemu kembali dalam 2 Korintus 7 ayat 2 sampai ke 3 juga tentang kasih dengan sebuah catatan bahwa sehingga kita sehidup semati dan berilah tempat kami ada di hati kamu karena kamu pun ada di hati kami. Sebuah hubungan yang sangat romantis, tentunya romantis bukan romantis percintaan anak-anak muda yang hanya dorongan karena kepentingan, dorongan karena kebutuhan pribadi, lalu mengatasnamakan cinta. Tapi kita mengatasnamakan relasi kita berdasarkan kasih Allah yang sudah mengikat kita, yang sudah menjadikan kita sebagai orang berdosa menjadi milik kepunyaannya, yang sudah mendamaikan kita sebagai orang berdosa dengan Allah yang kudus, dan kemudian mengingat segala perintah-perintah Yesus bahwa Kristus adalah kepala dan kita anggota-anggotanya. Sekalipun anggotanya banyak, tetapi merupakan satu tubuh. Sikap seperti demikianlah di dalam komunitas manapun, sahabat seperjalanan, di gereja, di pelayanan, di rumah tangga, dimanapun kita berada. Kalau kemudian membawa jiwa Kristus, kasihnya Allah, yang terjadi yang kemudian menjadi prinsip dan landasan dalam hubungan satu dengan yang lain, maka yang terjadi adalah keindahan, yaitu kami ada di hati kamu dan kamu ada di hati kami. Siogianya ini bukan sebuah puisi, bukan sebuah katakanlah idealisme yang sesumbar tentang perasaan-perasaan sentimental. Tetapi siogianya bahwa kasih dari Allah itu adalah kasih yang mengikat, kasih yang kemudian punya komitmen, kasih yang punya kesetiaan, kasih yang terjauh dari pengkhianatan, kasih yang terjauh daripada merugikan seperti yang Paulus katakan, aku tidak merugikan seorang pun, aku tidak berbuat salah, aku tidak mencari untung. Itu yang tercatat dalam ayat yang kedua. Dengan demikian sahabat perjalanan, saya mendoakan untuk hubungan rumah tangga yang sudah tercerai, jangan-jangan ada hati-hati yang lain yang kau simpan dalam rumah tanggamu, sehingga di sanalah terjadi ketidaksetiaan. Jangan-jangan anak-anak pun juga sudah tidak punya hati untuk menghormati kedua orang tuanya. Karena orang tuanya tidak hidup secara terhormat, tidak menjaga martabatnya sebagai orang tua dengan benar, tidak memberikan contoh yang baik. Biarlah di dalam keluarga, dalam komunitas manapun, kita punya ikatan yang diikat oleh kasih Kristus, sehingga kita berkata, kami ada di hati kamu dan kamu ada di hati kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan. Ikat kami dalam kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.